Halo kawan Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Kali ini Demi Masa akan membahas tentang misteri konspirasi pembunuhan Mahatma Gandhi. Pembunuhan Mahatma Gandhi dilakukan oleh Natruman Godse. Natruman Godse merupakan anggota fanatik dari partai sayap kanan Hindu Mahasabha. Pada malam 30 Januari 1948, Natruman Vinaya Godse menembak Mahatma Gandhi dari jarak dekat ketika pemimpin paling dihormati di India itu menghadiri pertemuan doa di Delhi. Penembak berusia 38 tahun itu merupakan anggota fanatik dari partai sayap kanan Hindu Mahasabha. Partai itu menuduh Gandhi mengkhianati para pemeluk Hindu karena dianggap terlalu pro-Muslim dan bersikap lunak terhadap Pakistan. Mereka juga menyalahkan Gandhi atas pertumpahan darah yang menandai pemisahan India dan Pakistan usai merdeka dari Inggris pada 1947. Setahun setelah pembunuhan itu terjadi, pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada Godse. Dia dieksekusi pada November 1949 setelah pengadilan tinggi memperkuat putusan tersebut. Kaki tangan Godse yang bernama Narayan Apte juga dijatuhi hukuman mati, sedangkan 6 orang lainnya dihukum penjara seumur hidup. Sebelum bergabung dengan Partai Hindu Mahasabha, Godse merupakan anggota RSS atau Organisasi Sukarelawan Nasional. RSS merupakan akar ideologis dari Partai Bharatiya Janata atau BJP yang berkuasa di India saat ini. Perdana Menteri Narendra Modi juga merupakan anggota lama dari kelompok nasionalisme Hindu yang berusia 95 tahun tersebut. RSS sangat berpengaruh di dalam maupun di luar pemerintahan Modi. Selama beberapa dekade, RSS menggambarkan Godse sebagai seorang paria kaca paling rendah di India yang telah membunuh bapak bangsa, sebagaimana orang India suka menyebut Gandhi. Namun dalam beberapa tahun terakhir, satu sayap kanan Hindu mengagungkan Godse dan merayakan pembunuhan Gandhi secara terbuka. Seorang anggota parlemen dari BJP dengan berapi-api menggambarkan Godse sebagai seorang patriot pada tahun lalu. Hal itu memicu kemarahan sebagian besar orang India. Tetapi RSS yang kerap dikaitkan dengan Godse teguh dalam klaimnya bahwa Godse telah keluar dari organisasi itu jauh sebelum dia membunuh Gandhi. Sebuah buku yang baru diterbitkan mengklaim bahwa hal itu tidak sepenuhnya benar. Godse dulunya merupakan seorang pemalu dan putus sekolah. Dia bekerja sebagai penjahit dan berjualan buah sebelum bergabung dengan Mahasabha, di mana ia bertugas menyunting surat kabar milik organisasi itu. Selain persidangan, Godse menghabiskan waktu lebih dari 5 jam untuk membaca pernyataan sepanjang 150 paragraf. Dia mengklaim tidak ada konspirasi dalam pembunuhan Gandhi dan mencoba melindungi kaki tangannya dari kesalahan. Godse juga membantah tuduhan bahwa dia bertindak di bawah arahan pemimpin Mahasabha Vinayak Damodar Savarkar yang melahirkan gagasan Hindutva atau kehinduan. Meskipun Savarkar bebas dari semua tuduhan, para kritikus meyakini bahwa tokoh sayap kanan radikal yang membenci Gandhi ini terkait dengan pembunuhan tersebut. Di pengadilan, Godse juga mengaku bahwa dia telah memutuskan hubungan dengan RSS jauh sebelum dia membunuh Gandhi. Dhiren Raja, penulis buku berjudul Gandhi Assassins, menulis bahwa Godse merupakan salah satu pekerja yang penting di RS. Tidak ada bukti bahwa dia telah keluar dari organisasi itu. Sebuah pernyataan Godse yang direkam sebelum persidangan menunjukkan bahwa dia tidak pernah menyinggung kepergiannya dari RSS setelah menjadi anggota Hindu Mahasabha. Namun di pengadilan, Godse mengaku bergabung dengan Hindu Mahasabha setelah meninggalkan RSS, tetapi bungkam mengenai kapan tepatnya dia meninggalkan RSS. Ini adalah klaim yang paling diperdebatkan dari aspek kehidupan Godse, kata Ja. Ja meyakini penulis pro RSS
telah menggunakan klaim tersebut secara diam-diam untuk mendorong gagasan bahwa Godse telah memutuskan hubungan dengan RSS dan bergabung dengan Hindu Mahasabha hampir 1 dekade sebelum dia membunuh Gandhi. Kemudian peneliti asal Amerika Serikat J.A. Curran Jr. mengklaim bahwa Godse bergabung dengan RSS pada tahun 1930. Dia keluar 4 tahun kemudian, tetapi tidak ada bukti yang menyertai pernyataan itu. Sedangkan menurut Jha, Godse pernah mengaku bahwa dia bekerja untuk kedua organisasi itu secara bersamaan melalui keterangannya kepada polisi sebelum persidangan. Anggota keluarga Godse pun turut bergabung dalam perdebatan terkait masa lalu pembunuhan Gandhi itu. Gopal Godse, yang merupakan saudara laki-laki dari Nathuram Godse, mengatakan saudaranya tidak meninggalkan RSS. Secara terpisah, keponakan laki-laki Godse mengatakan kepada jurnalis pada 2015 bahwa Godse bergabung dengan RSS pada 1932 dan dia tidak pernah dikeluarkan maupun meninggalkan RSS. Jha yang menelusuri arsip-arsip yang ada juga mengendus hubungan antara Hindu Mahasabha dan RSS. Menurut dia, kedua organisasi itu memiliki hubungan yang tumbang tindih serta ideologi yang identik. Keduanya berhubungan dekat dan terkadang memiliki keanggotaan yang tumbang tindih sampai saat Gandhi dibunuh. RSS sempat menjadi organisasi terlarang selama lebih dari 1 tahun setelah pembunuhan Gandhi. Namun, RSS selalu menggaungkan klaim Godse di pengadilan bahwa pria itu telah meninggalkan organisasi pada pertengahan 1930-an. Bagi RSS, hal itu membuktikan bahwa mereka tidak berkaitan dengan pembunuhan Gandhi. Mengatakan bahwa Godse adalah anggota RSS adalah kebohongan politis, kata pemimpin senior RSS Ram Madhav. M.S. Goldwalker, salah satu pemimpin paling berpengaruh di RSS, menggambarkan pembunuhan Gandhi sebagai tragedi yang besarnya tidak tertandingi, terlebih lagi karena pelakunya merupakan seorang warga negara beragama Hindu. Baru-baru ini, para pemimpin RSS seperti M.G. Vadia juga menyebut Godse sebagai pembunuh yang menghina Hindutva karena pembunuhan tokoh yang begitu dihormati di India. Tetapi penulis Vikram Sampath meyakini RSS dan Hindu Mahasabha memiliki hubungan yang penuh gejolak. Sampath yang menulis 2 jilid biografi Savarkar menganggap keputusan Mahasabha Hindu membentuk kelompok sukarelawan masyarakat revolusioner rahasia demi menjaga kepentingan umat Hindu yang telah memperburuk hubungan organisasi itu dengan RSS. Selain itu, menurut Sampath, RSS tidak lagi mendewakan individu tertentu, tidak seperti pemimpin Mahasabha, Savarkar, yang meyakini pemujaan berlebihan terhadap sosok yang dianggap pahlawan. Dalam buku lainnya yang berjudul RSS, A View to the Inside, Walter K. Anderson dan Sridhar D. Damle mengatakan bahwa organisasi itu diselimuti keterlibatan mantan anggota mereka, yaitu Godse, dalam pembunuhan Gandhi. Difitnah sebagai fasis, otoriter, dan obskurantis. Bagaimanapun, keraguan bahwa Godse adalah bagian yang tidak pernah meninggalkan RSS tidak pernah pudar. Sebelum Godse dieksekusi di tiang gantungan pada 15 November 1949, dia membaca 4 kalimat pertama dari doa RSS. Sekali lagi, itu menegaskan fakta dia adalah anggota aktif di organisasi itu, kata Jha. Memisahkan RSS dan pembunuhan Gandhi adalah upaya merekayasa sejarah, katanya. Nah, demikianlah misteri konspirasi pembunuhan Gandhi yang dilakukan oleh Nathuram Godse. Bagaimana menurut Kamera Demi Masa? Cukup sekian kisah sejarah hari ini. Sampai jumpa di kisah-kisah sejarah yang lainnya.